Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Septi Ramadan, siswi dari SMP Muhammadiyah Harjowinangun, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan sebuah kisah dongeng yang berjudul Laras dan Peri Hutan. Pada suatu hari, di sebuah desa terpencil, wilayah Oku Timur, hiduplah seorang remaja perempuan yang sangat menyukai seni tari sebiduk sehaluan, yaitu tari penyambutan yang berasal dari daerah Oku Timur. Namanya Laras. Sejak kecil Laras hidup bersama sang nenek karena orang tuanya telah lama tiada. Mereka berdua hidup dengan penuh kesederhanaan. Meski hidup dengan penuh kesederhanaan, Laras tak pernah mengeluh. Dia menjadikan ini sebagai semangat motivasinya agar giat dalam berlatih menari untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang penari kerajaan yang hebat dan terkenal. Sampai suatu hari, saat Laras tengah berlatih menari di sanggar, tiba-tiba Bu Maya memanggilnya. "Laras, kembali nak." "Ya ibu, ada apa?" "Nak, apakah kamu mau menjadi penari perwakilan dari sanggar ibu untuk acara menyambut pangeran dari negeri seberang di kerajaan?" "Wah, iya bu, tentu, Laras mau," jawab Laras dengan penuh antusias. Tak jauh dari mereka berdua berbincang, ternyata ada Dayu yang sejak tadi mendengarkan perbincangan keduanya. "Ih, Laras lagi. Kenapa tidak aku saja sih yang menjadi perwakilan penari sanggar dari Bu Maya? Kan aku lebih berhak daripada Laras." Dasar, Laras, lihat saja, kamu akan mendapatkan akibatnya." Cap Dayu lalu pergi diam-diam meninggalkan sanggar. Dayu ternyata sangat kesal. Dia mengira bahwa Laras sudah merebut posisinya. Hari sudah mulai siang. Waktunya untuk Laras pulang ke rumah. Saat di perjalanan menuju pulang ke rumah, tak sengaja Laras berpapasan dengan Dayu. "Dayu, kamu mau kemana?" "Oh iya, kenapa tadi pulang duluan dari sanggar?" Laras, ya nih, kebetulan sekali aku bertemu denganmu. Ini, aku ingin membawakan madu ini untukmu. Tadi aku pulang duluan karena ingin mengambil madu ini. Ini, ambillah madu ini. Anggap saja sebagai permintaan maafku, karena selama ini jahat padamu. Cap Dayu sambil menyodorkan segelas madu kepada Laras. Tanpa banyak bicara dan menaruh curiga, Laras pun langsung meneguk dan mengambil madu yang Dayu berikan. Gluk, gluk. Baru 2 kali tegukan, seketika, apa yang terjadi dengan diriku ya Tuhan? Dayu, apa yang kamu berikan padaku? Seketika tubuh Laras berubah mengerikan. Kulitnya tiba-tiba berubah warna menjadi hitam yang pekat dan tumbuh bulu-bulu hitam yang lebat. Laras pun kebingungan. Bukannya menjawab, Dayu malah tertawa terbahak-bahak. Laras, rasakan itu. Itulah akibatnya. Karena kamu berani merebut posisiku. Aku sengaja mencampurkan racun di dalam madumu itu agar tubuhmu berubah mengerikan seperti itu. Sekarang lihat saja, akulah yang menjadi perwakilan penari dari sanggar Bu Maya, bukan dirimu. Lalu Dayu pun pergi dengan perasaan bahagia meninggalkan Laras. Laras pun sendiri, dia tak menyangka jika Dayu bisa sejahat ini padanya. Ya Tuhan, kenapa Dayu jahat sekali padaku? Lalu Laras pun dengan terisak pergi menuju rumahnya, berlari sangat kencang. Semua warga yang melihat Laras pun kebingungan. Dan mereka pun mengira bahwa Laras sudah terkena sakit yang mengerikan. Sesampainya di rumah, "Ombay!" Laras pun memanggil ombaynya. Ombaynya pun datang dengan wajah panik. "Lawas, aku ngapa nak? Kenapa kamu berteriak?" Laras pun menceritakan semuanya dengan penuh isak tangis yang memilukan. Om Bayu pun merasa sangat sedih dan dia membawa Laras untuk pergi ke rumah tabib yang ada di desanya. Namun sayang, tak ada satupun tabib yang bisa mengobati penyakit yang tiba-tiba Laras derita ini. Hal ini membuat Laras bertambah sedih dan dia pun mulai kehilangan semangatnya.
Hari demi hari, Laras lalui dengan begitu berat. Selama itu juga, dia mendapatkan ejekan dan olok-olokan dari teman-temannya. Hal ini membuat Laras mulai kehilangan kepercayaan diri dan jati dirinya. Dia mulai tidak memperdulikan dirinya, melakukan hal-hal buruk yang sebelumnya tak pernah dia lakukan. Seperti bermalas-malasan dan makan dengan porsi berlebihan, tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang dia lakukan. Alhasil, karena aktivitas buruk yang Laras lakukan secara terus-menerus, dan tiba-tiba tubuh Laras berubah. Berat badannya meningkat sangat drastis. Hal ini membuat Laras bertambah bingung. Dan dia pun semakin diejek-ejek oleh teman-temannya. Karena tak tahan mendapat ejekan dari teman-temannya, Laras pun memutuskan untuk pergi dari rumah menuju hutan, guna menenangkan dirinya. Di perjalanan menuju hutan, Laras tak sengaja melihat kilauan yang sangat indah. Laras pun menghampiri kilauan tersebut. Dan ternyata di balik kilauan tersebut ada seorang peri yang sangat cantik. "Halo anak manis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Peri itu pun menyapa Laras. "Halo peri, aku di sini untuk menenangkan diri." "Lah, apa yang terjadi dengan dirimu? Jika kamu memiliki masalah, ceritakan saja padaku." Laras pun menceritakan semua masalahnya dengan isakan tangis yang memilukan. Sang peri pun merasakan iba. Lalu dia pun berjanji kepada Laras, "Wahai anak manis, aku akan membantumu. Dan dengan satu syarat, kamu harus mengikuti semua nasihat dan perintahku. Lalu tinggallah untuk beberapa waktu di rumahku agar bisa memulihkan kondisimu." Tanpa banyak berpikir, Laras pun langsung mengikuti dan menerima ajakan sang peri. Pergilah mereka ke rumah sang peri. Selama tinggal di rumah sang peri, waktu demi waktu Laras lalui dengan begitu cepat. Selama itu juga Laras tak lupa mengikuti semua nasihat sang peri, seperti tidur tepat waktu, bangun pagi, olahraga, makan makanan sehat dan bergizi, dan tidak lupa meminum jamu racikan sang peri yang katanya bisa menghilangkan sakit yang Laras derita. Berkat semua kerja keras dan ketekunan yang Laras lakukan, tada! Tubuh Laras kembali seperti semula. Sekarang dia memiliki kulit yang sangat cantik, kuning langsat, yang cerah, dan sakitnya juga sudah hilang. Kini berat badannya turun sangat cepat dan drastis. Ajaib bukan? Laras pun memutuskan untuk berterima kasih kepada sang peri. "Peri, terima kasih karena telah menolongku. Aku berjanji akan memberikan penampilan terbaik nanti di istana. Dan aku berjanji akan mengikuti semua pola hidup sehat seperti perintahmu." "Ya Laras, sama-sama. Sekarang pergilah kamu ke istana dan tampilkan tari sebiduk sehaluan dengan penuh keindahan. Mengerti?" "Iya." Laras pun pergi ke istana. Sesampainya di sana, Laras langsung menampilkan tari sebiduk sehaluan dengan penuh kepercayaan diri. Semua orang yang melihatnya sangat terpukau. Bahkan sang raja pun memiliki keinginan untuk menjadikan Laras sebagai penari kerajaan. "Wahai anak manis, apakah kamu mau menjadi penari kerajaan?" "Ya tentu, yang mulia, aku sangat mau." Dan kini Laras pun langsung diangkat oleh raja menjadi penari kerajaan. Lalu Laras pun pulang ke rumah untuk menjemput sang nenek dan mengajaknya tinggal di istana. Sesampainya di desa, semua warga pun langsung menghampiri Laras dan mereka meminta maaf kepada Laras karena selama ini telah jahat kepadanya. Laras pun langsung memaafkannya dengan ikhlas. Dan kini Dayu ternyata sudah mendapatkan hukuman akibat perbuatan jahat yang dia lakukan. Dia tenggelam di dalam danau yang sangat dalam dan tidak pernah ditemukan. Kini Laras dan juga Om Bay tinggal bahagia di istana. Berkat semua kerja keras dan kesabaran yang Laras lalui dan juga dia lakukan, kini dia bisa mewujudkan impiannya. Kini bahagialah mereka berdua selamanya di istana. Selesai. Baiklah, sekian dongeng dari saya. Cerita ini saya buat sendiri berdasarkan imajinasi yang saya miliki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.